Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, bini'matil iman wal islam, bini'matis sihha wassalam. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uuts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala fima amara wantahu amma naha wa hadar. Wa'alamu anna Allah ta'ala shalla nabiyyi qadima faqala ta'ala fi kitabihil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh mubarakah ini, tak lupa senantiasa kita melafazkan, membasahi lidah kita untuk senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat-kalimat tasbih, kalimat-kalimat tauhid, tahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak saudara-saudara kita yang nan jauh di sana juga telah melantunkan kalimat-kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mau melihat, kita merenung sejenak bahwasannya hidup di dunia ini itu ternyata hanya sebentar saja. Tidak ada yang mau berlama-lama hidup di dunia ini. Orang sakit tidak mau berlama-lama hidup di dunia ini, maupun orang sehat. Orang miskin tidak mau berlama-lama hidup di dunia ini, maupun orang kaya. Semuanya akan mengalami yang namanya kematian. Namun sebelum mengalami kematian itu, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka Allah menciptakan hidup dan mati kita. Apakah Allah tidak tahu? Allah ingin memberitahu kepada kita
siapa di antara kita ahsanu amala, amalnya yang paling baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ternyata umur kita 20 tahun ke 30 tahun masih kuat, sehat fisiknya. Kalau seumpamanya 30 tahun menuju 40 tahun, yang dulunya badannya kekar sudah mulai sakit-sakitan. 60 tahun ke atas, yang dulunya badannya tegap sudah mulai bungkuk, kemudian sudah mulai menggunakan tongkat. Bagaimana mau hidup 100 tahun lagi? Maka tidak ada yang mau hidup yang selama-lamanya. Semuanya pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu melalui momentum Idul Adha ini, bahwasannya perayaan Idul Adha ini, salat yang kita lakukan di setiap tahunnya tidak hanya menjadi seremonial saja, memotong hewan kurban tidak hanya sebagai seremonial saja pemotongan kurban, tetapi ada nilai-nilai yang perlu kita ambil dan perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Sehingga kenapa? Kita menjalani kehidupan ini salamatan fid dunya wal akhirah. Itu yang kita cari, kesuksesan dunia dan akhirat. Dan manakah orang-orang sukses itu? Ternyata orang-orang sukses itu sudah pernah dicontohkan dan sudah pernah dinukilkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Yang mana yang disebut sukses, yang mana disebut gagal. Banyak orang-orang sekitar kita ternyata menganggap sukses itu memiliki harta yang banyak. Tidak salah. Banyak yang menganggap bahwa orang sukses itu memiliki pangkat yang tinggi. Tidak salah. Tetapi kalau ukuran kita mengenai itu, maka sesungguhnya kita salah paham terhadap kehidupan dunia ini. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada orang-orang ketika dia diberikan seumpamanya lancar usahanya, dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala sayang kepada saya. Tetapi ketika dia sakit, seumpamanya anaknya sakit, dia mengatakan Allah tidak sayang kepada saya. Allah mengatakan kalla, bukan begitu. Karena kalau seandainya ukuran kita kesuksesan itu melihatnya pangkat derajat, maka kita melihat bahwa Fir'aun sendiri yang dimana dia menguasai Mesir pada zaman itu, maka kita mengatakan Fir'aun itu sukses, tapi Allah mengatakan Fir'aun itu celaka. Tapi ternyata Nabi Musa alaihissalatu wassalam adalah orang sukses, walaupun dia ingin dibunuh, walaupun dia masuk ke dalam istana dan diusir lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka daripada itu mindset kita diubah, pola pandang pikir kita tentang dunia ini diubah. Bahwasanya kesuksesan seseorang untuk menjalani dunia ini yaitu ketika dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya. Man akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang dalam akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah akan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui momentum kurban, berkorbannya kita, ternyata ada nilai-nilai yang di dalamnya, nilai historikal, nilai sejarah. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabi Ibrahim sendiri seorang nabi yang di mana dijuluki dengan Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim itu kalau seumpamanya makan, dia tidak makan kalau tidak ada temannya. Sedangkan kita baru makan kalau tidak ada orang. Nabi Ibrahim itu adalah orang yang sangat dermawan sekali.
sehingga dia dilantik sebagai Khalil, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah kehidupan Nabi Ibrahim landai saja? Tentu tidak, ada naik dan turunnya. Nabi Ibrahim diuji dalam hidupnya. Apa ujiannya? Ujian pertama Nabi Ibrahim yaitu kepada ayahnya sendiri, Azar. Yang terkenal bahwasannya orang tuanya Azar itu adalah penjual berhala, dan Nabi Ibrahim disuruh untuk menjajakan atau menawarkan berhalanya di pasar. Tapi Nabi Ibrahim mendakwai ayahnya. Kemudian Nabi Ibrahim diancam untuk mau dibunuh sama ayahnya atau diasingkan oleh ayahnya. Tapi ketika setelah menghadapi ayahnya, apakah selesai di situ perjuangan Nabi Ibrahim? Ternyata tidak selesai di situ. Ada lagi perjuangannya, yaitu melawan raja yang rakus, Namrud. Seorang raja yang rakus melihat seseorang yang cantik akan dinikahinya, Namrud. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam diuji dengan itu. Ketika dia dibakar oleh Namrud, ya, terkenal sekali di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim dibakar 40 hari 40 malam di kobaran api. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak api tidak bisa memanaskan dan api tidak bisa membakar, karena Allah Subhanahu wa taala yang melindungi. Nabi Ibrahim hanya berharap sama Allah. Jadi pelajaran pertama bahwasannya kita hidup di dunia ini itu penuh dengan ujian. Nabi Ibrahim sendiri diuji. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Qul ya nar kuni bardan." Hai api, dinginlah engkau. Dalam berbagai mufassir mengatakan seandainya Nabi Allah Subhanahu wa taala tidak melanjutkan wa salamun ala Ibrahim, maka Nabi Ibrahim bisa mati kedinginan di dalam api. Allahu akbar walillahil hamd. Apakah selesai di situ? Ternyata tidak selesai di situ. Nabi Ibrahim beserta istrinya Sarah tidak memiliki anak. Akhirnya menikah lagi dengan Siti Hajar yang orang katanya menopause, yang tidak bisa memiliki anak. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada Ibrahim, walaupun semua orang mengatakan tidak, tetapi kalau Allah yang mengizinkan maka akan terjadi. Maka kita kenal bahwasanya dua istri Nabi Ibrahim, Sarah dan Hajar, semuanya memiliki anak keturunan Nabi. Satu yang namanya Ishaq dan satu namanya Ismail alaihissalam. Maka melalui momentum kurban ini kita mengingat kembali sejarah itu. Nabi Ismail alaihissalatu wassalam juga ternyata diuji oleh Allah. Nabi Ibrahim diuji sama ayahnya, diuji sama pemimpin. Kemudian ternyata tidak sampai di situ, diuji sama keluarganya. Bagaimana tauhidnya Nabi Ibrahim ketika dia berdakwah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan anak. Menurut riwayat, ya, lamanya Nabi Ibrahim berdoa itu sangat lama sekali, sehingga dia baru diberikan anak. Rabbi habli minas salihin. Kemudian Nabi Ibrahim ternyata pergi meninggalkan anaknya. Meninggalkan Hajar, anaknya, di mana di padang gunung pasir yang tandus, sehingga terkenal dialognya. Amarallahu bihada. Hai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di padang gunung yang tandus ini beserta dengan anak kecil yang baru saja lahir? Apakah engkau tega meninggalkan kami di sini? Ibrahim tidak menoleh. Tetapi seorang istri yang ternyata didikannya baik dan dia kenal tauhid, pertanyaannya diganti. Jadi kalau seumpamanya ibu bapak dalam keluarga berkomunikasi, bapaknya sedang semraut dan sebagainya, tidak bisa menjawab, maka gantilah pertanyaannya. Pertanyaannya, hai Ibrahim, apakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala engkau meninggalkan kami di sini? Ibrahim menoleh.
baru mengatakan na'am, baru dia pergi. Ibrahim meninggalkan anaknya beserta istrinya, dan ternyata di padang pasir yang tandus itu tidak ada minuman, tidak ada makanan, haus mereka. Kemudian larilah dari bukit satu ke bukit yang lainnya untuk mencari air, tapi ternyata air itu dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah tumit seorang anak kecil, yaitu munculnya Zamzam, yang artinya berkumpul. Nah, kalau kita melihat berkahnya air Zamzam itu, Bapak Ibu, berkahnya air Zamzam itu ternyata ketika musim haji begitu banyak orang yang datang untuk meminum air Zamzam, tapi ternyata airnya tidak pernah surut. Dan ketika selesai musim haji, orang-orang pada pergi pulang ke kampungnya, dan Makkah itu sepi sekali, hanya penduduk-penduduk asli saja, tapi ternyata tidak pernah banjir dengan air Zamzam. Itulah keberkahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, bahwasannya melalui momentum peringatan Idul Adha ini, kita disuruh untuk berkurban, menyembelih hewan kurban sebagai bukti tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an diperintahkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang mampu untuk berkurban. Berbagai macam pendapat mengatakan bahwa kurban ini, terkhususnya pada kajian kita, Tarji sendiri memutuskan bahwasannya berkurban itu adalah sunnah muakkad bagi yang mampu. Tetapi ada ancaman Rasulullah SAW mengatakan, siapa di antara kalian mampu sekiranya untuk berkurban, tetapi dia tidak berkurban, maka janganlah engkau mendekati tempat salat kami. Allahu Akbar, walillahil hamd. Terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah Nabi Ibrahim memberikan pelajaran kepada kita. Ternyata untuk menjadikan anak yang menurut dan saleh harus memiliki landasan, yaitu landasan kedua orang tuanya, saleh dan salehah. Nabi Ibrahim adalah seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhidnya kuat. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhidnya bagaikan paku yang menancap dan tidak bisa digoyangkan. Karena kenapa? Ujian itu sebetulnya di dunia ini hanya dua saja. Apa itu? Ujian iman, tauhid. Apa jawaban ujian itu? Yaitu la ilaha illallah. Jadi apapun yang berhubungan dengan keyakinan kita, maka kita langsung tarik kepada la ilaha illallah. Tidak ada yang memiliki kuasa, tidak ada yang memiliki kemampuan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujian yang kedua, apa ujian yang kedua kita? Yaitu ujian amal. Apabila ujian amal ini juga memiliki jawaban. Apa jawabannya? Yaitu Muhammadur Rasulullah. Selalu bersandar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di dalam tempat ini adalah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membangun dalam kehidupan dunia selamat, sukses di dunia, lebih-lebih di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mari kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'mah wa yukafi mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berada di tempat ini ya Allah, di tempat yang dimana mudah-mudahan Engkau menurunkan barakah selamat dunia dan akhirat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, maafkanlah kami ya Allah. Ya Allah, kami mengetahui sejarah daripada Nabi-Mu, bahwasanya untuk menjadikan anak kami soleha, orang tuanya juga harus soleh dan soleha. Bahwa untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang baik, maka orang tuanya harus baik terlebih dahulu. Ya Allah, maafkanlah kami ya Allah atas kelalaian kami ya Allah. Ya Allah, kami ya Allah juga memiliki orang tua ya Allah. Kami pernah membentak kedua orang tua kami. Kami pernah mencaci dia sampai dia meneteskan air mata. Tetesan air matanya yang begitu sangat perih akan tidak mampu memadamkan api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, ridhonya kedua orang tua kami adalah ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, kami sudah kehilangan orang tua kami, ampunilah dosa-dosanya, lapangkanlah kuburnya. Ampunilah dosanya ya Allah, dan berikanlah kuburnya sebagai taman-taman surga. Ya Allah, maafkanlah kami ya Allah atas dosa-dosa kami ya Allah. Kami senantiasa menyakiti saudara-saudara kami ya Allah tanpa disengaja ya Allah. Kami senantiasa menyakiti teman-teman kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah tanpa disengaja ya Allah. Maka daripada itu Allah, melalui momentum ini ya Allah, maafkanlah kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.